malam hari ini kita kedatangan Mas Ulil. Kita sapa dulu. Mas Ulil, apa kabar, Mas? Baik, Alhamdulillah Mas Abu Marlo. Alhamdulillah. Wah, nih waktunya udah kembali lagi ke dialog positif. Alhamdulillah, timingnya pas. Dan malam hari ini kita bagaimana sih beragama dengan intelektualitas, dan nanti kita akan tahu perbedaan dengan intelektualitas dan beragama dengan yang awam gitu, dan agama tuh fungsinya untuk seperti apa, dan jalan menuju kemana. Malam hari ini kita akan kupas tuntas bersama Mas Ulil. So Mas Ulil, tidak berpanjang lebar, the stage is yours. Monggo, silakan Mas Ulil. Terima kasih Mas Abu Marlo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Salam sejahtera. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Mas Abu Marlo, dan yang kedua terima kasih kepada teman-teman semua yang hari ini ikut atau malam ini ikut dalam percakapan ya tentang tema yang saya kira menarik ini. Sekarang sudah ada 153, 154 ya. Ini Mas Abu Marlo, saya izin menyiarkan juga pembicaraan saya ini melalui space ya di akun Twitter saya. Oke. Jadi supaya lebih luas apa itu manfaat dan barokahnya ya. Amin, amin. Juga saya mau mulai percakapan malam ini dengan mengajak teman-teman membaca Al-Fatihah ya. Dalam keyakinan saya sebagai seorang Muslim, sebagaimana diajarkan Kanjeng Nabi, Nabi pernah bersabda, Al-Fatihatu lima quri'atullah ya. Jadi Fatihah itu dibaca, itu kegunaannya adalah untuk apa saja sesuai tak. Jadi itu semacam intercession atau tawasul kepada Allah melalui Al-Fatihah, mengharapkan kepada Allah, terutama ketika kita membaca bagian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu dalam hati. Pada saat kita mengucapkan itu, kita katakan apa yang kita inginkan dalam hati kita, tapi paling penting adalah kita berharap atau memohon kepada Allah, pada Tuhan, supaya pandemi ini segera diangkat dari Indonesia dan kita semua diselamatkan, kita, keluarga kita, teman-teman kita, terutama kepada para yang ikut percakapan pada malam hari ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Oke. Tema kita malam hari ini sebetulnya tema yang tapi bisa dibuat juga berat ya, tergantung pendekatannya. Wah, kayaknya berat sih Mas Ulil. Temanya itu tentang dua model beragama ya. Ada beragama secara intelektual, tapi saya bahasakan secara ngintelek ya, dan beragama secara awam. Nah, kesimpulannya sebetulnya, jadi kalau mau pergi setelah ini monggo, tapi kesimpulannya dari awal saya tunjukkan ya, bahwa dua model penting, sama-sama penting, sama-sama harus kita hargai, dan masing-masing punya tempatnya. Baik beragama secara intelektual ala kaum intelek, sarjana, orang-orang yang pintar, terdidik, dan seterusnya, orang-orang yang sudah mencapai tingkat doktor, bacaannya banyak, profesor, ya, mereka punya cara sendiri beragama. Meskipun dasar-dasarnya sama ya, syahadatnya sama, sholatnya sama, iman, hajinya juga ke tempat yang sama. Cuma mereka punya pemahaman karena didasarkan pada ilmu yang berbeda dengan cara beragama orang awam. Nah, beragama orang awam itu juga penting juga. Jadi saya mengemukakan ada dua model beragama. Beragama secara awam, beragama secara intelektual atau ngintelek ya. Nah, yang saya hendak katakan pada malam hari ini adalah dua-duanya penting dan jangan saling menghina atau merendahkan satu terhadap yang lain. Yang terdidik, yang merasa profesor, doktor, atau pernah kuliah, atau bacaannya banyak, karena dia sudah membaca Yuval Noah Harari misalnya, terus merasa dirinya beragamanya lebih keren daripada
orang-orang di kampung atau ibu-ibu yang apa ya sederhana, yang taunya hanya pikir dan seterusnya ya. Tetapi yang awam juga jangan merasa karena dia awam ya, terus merasa beragamanya orang pinter-pinter ini, wah itu terlalu rumit, agama itu sederhana. Ngapain dirumit-rumitkan itu? Agama itu kan yang penting baca syahadat, sholat, ikhlas, kan selesai. Ngapain sampai dibahas, diseminarkan, dibuat buku tebal-tebal, itu nggak boleh juga. Yang awam tidak boleh merendahkan yang intelektual, tetapi boleh merendahkan yang awam. Oke, sekarang saya akan mulai dengan cara beragamanya orang awam. Ya. Nanti yang cara intelek itu berikutnya. Nanti kitab penting dalam tasawuf karangan seorang sufi ya, yang pengaruhnya besar di Nusantara pada abad 16-17, namanya Syekh Al-Burhanpuri. Tapi nanti, sekarang saya mulai dulu beragama ala orang awam. Saya pernah nulis mengenai ini di status Facebook saya, beragama ala orang awam ini. Itu saya contohkan ibu saya. Saya memanggilnya emak ya. Emak saya itu tidak bisa baca huruf Latin. Padahal dia putrinya seorang yang cukup, tapi emak akhirnya aksara Jawa tapi ditulis dengan aksara Arab, itu namanya Arab Pegon ya. Nah, emak saya itu tidak bisa membaca huruf Latin, aksara Latin, tapi bisa membaca aksara Pegon. Nah, dia nggak pernah sekolah, emak saya ini nggak pernah sekolah sekali karena kakek saya itu tumbuh dalam masa Belanda dan dalam pandangan ayah kakek saya, sekolah dalam pengertian sekolah itu sekolah yang aksaranya Latin itu, pada saat itu sekolah itu ya hanya milik Belanda saja. Jadi kalau orang sekolah itu sama dengan orang belajar ilmunya orang kafir. Jadi semua anak perempuannya tidak dikirim ke sekolah karena itu dianggap akan membahayakan agamanya dan seterusnya. Sehingga ibu saya, emak saya nggak bisa baca huruf Latin ya. Bisanya hanya baca huruf Arab dan aksara Arab Pegon. Nah, emak saya itu beragama sederhana sekali, sama dengan profil ibu-ibu kita semua lah. Orang kampung yang pekerjaannya tiap hari merumah dan memasak dan seterusnya. Tentu ibadah dilakukan dengan penuh keikhlasan ya. Setiap hari emak saya itu pekerjaannya adalah setelah masak pagi sampai siang untuk keluarga dan seterusnya, nyuci ya. Itu adalah setelah itu punya buku bacaan yang rutin dibaca oleh emak saya. Nah, buku bacaan itu adalah ada dua. Pertama adalah Tafsir Al-Ibris, itu tafsir dalam bahasa Jawa, karangan Kiai Haji Bisri Mustafa, ayahandanya Gusmus dari Rembang. Nah, itu tafsir Quran dalam bahasa Jawa. Yang kedua adalah buku tentang kitab dalam bahasa Jawa juga, dikarang oleh seorang kiai dari Semarang namanya Kiai Soleh Darat, gurunya R.A. Kartini. Jadi Kiai Soleh Darat ini hidup pada akhir abad ke-19, awal abad ke-20 ya, dan menulis semua karyanya dalam bahasa Jawa. Dia ini adalah teman seperguruan belajarnya sama dengan Mbah Hasyim Asy'ari di Mekah, pendiri NU dan kakeknya Gus Dur ya. Dia nulis sebelum dia dari generasi sebelum kakeknya Dur ya. Jadi kakak kelasnya, tapi kakak kelas mungkin agak jauh ya. Jadi Kiai Soleh Darat ini nulis buku dalam bahasa Jawa, termasuk buku dalam tasawuf ya, dalam ilmu mistik ya. Dan itu bukunya banyak dibaca oleh ibu saya, emak saya. Setiap selesai masak itu siang jam 2 istirahat gitu, itu baca buku ini. Jadi beragamanya sederhana sekali ya, ibadah biasa, sholat fardu, sholat sunat, puasa Senin Kemis, baca Quran, baca kitab dalam bahasa Jawa yang sederhana sekali.
Dan saya lihat beragama seperti ini ya kita lihat di mana-mana. Di Betawi sini saya kalau lihat orang-orang, terutama ibu-ibu ya, terutama ibu-ibu itu, terutama kalau bulan puasa ya, mereka pergi ke masjid membawa mukena dan terawih, sholat subuh, nanti setelah itu ke rumah belanja, masak dan seterusnya. Hari Minggu atau pada saat-saat setelah siang selesai masak di rumah pengajian, di musola, membaca yasin, tahlil dan seterusnya. Beragama yang sederhana sekali, tidak ada filsafat, tidak ada teologi, tidak ada apapun. Tetapi beragama seperti ini beragama yang konon dulu ada seorang ulama besar namanya Fakhruddin Ar-Razi, abad ke-13 ya. Dia adalah filosof dan teolog besar Islam yang hidup pada abad 13 di Afghanistan ya, di Herat ya. Nah, dia ini bukunya banyak sekali. Salah satunya kitab tafsir yang ini di belakang saya ini tafsirnya ada berapa jilid? 30 jilid kalau tidak salah itu. Tafsir Quran yang tebal sekali. Alimnya luar biasa. Ketika meninggal, konon dia itu pernah mengeluh begini. Ya Allah, seandainya aku meninggal dan saya itu punya iman yang sederhana seperti imannya para orang-orang awam yang saya lihat di sekitar saya itu, betapa indahnya. Jadi ketika dia meninggal itu dia kayak menyesal, kenapa hidup saya habiskan untuk mendalami ilmu agama sampai terlalu dalam sekali sampai saya kehilangan sentuhan terhadap esensi agama itu sendiri. Jadi saya jangan loh. Ya, dalam bahasa Arabnya Allahumma imanan ka imanid du'afa. Ya Allah, seandainya engkau memberikan aku iman sederhana seperti imannya ibu-ibu yang atau bapak-bapak yang pergi ke musola tiap hari ngaji sederhana, nggak ada kompleksitas itu. Tapi keikhlasannya mendalam. Itu menjadi menjadi keinginan seorang ulama besar namanya Fakhruddin Ar-Razi ini, yang ngarang buku filsafat, teologi, di atas profesor itu ya, profesornya profesor. Tapi dia merasa menyesal kenapa saya tidak bisa menikmati iman yang sederhana seperti itu. Jadi beragama secara awam itu kita harus, saya dengan cerita ini ya, langsung saya punya kesimpulan, iman yang sederhana yang kita lihat pada orang awam itu kelihatannya sederhana, tetapi tidak sederhana sebenarnya. Karena iman seperti ini iman yang sederhana, tetapi kalau dianalisis secara kesarjanaan, jadilah iman dalam pengertian kedua nanti yang akan saya bahas, yaitu beragama secara intelek. Kalau jaringan baca buku-buku para ulama tentang agama yang rumit dan berjilid-jilid itu, pada dasarnya mereka ini membahas iman sederhananya orang awam itu sebetulnya. Kira-kira begini, kalau dalam analogi yang lain ya, di dalam sastra misalnya, itu kan ada sastra, ada teori sastra. Oke. Ada novel, ada teori mengenai novel. Novelnya sederhana, tapi bisa dianalisis oleh para sarjana jadi karya yang banyak sekali. Misalnya karyanya Pramudia Anantatur misalnya. 4 jilid. Ya kita baca, kita nikmati ya. Tapi begitu dibahas oleh sarjana jadi berjilid-jilid. Jadi agama itu seperti itu. Agama itu sebetulnya sederhana. Ya itulah yang agama yang dihayati oleh orang-orang awam. Tidak rumit tetapi ikhlas. Tidak rumit, tidak terpelajar, tapi ikhlas. Nah, Nabi dulu waktu datang ke Mekah mendakwahkan Islam, itu kan pemeluknya paling awal, itu kan orang-orang sederhana ini. Pengikut para nabi-nabi itu umumnya adalah pertama-tama bukan orang elit, tapi orang sederhana. Orang elit itu baru mau ikut kalau sudah melihat kayaknya agama ini sudah mulai menang, mau populer, udah viral lah, baru mau ikut.
Oke. Jadi awal-awal masih nolak-nolak kali Awal-awal ya. ragu-ragu, biasa lah intelektual kan gitu. Pertama Iya. skeptis gitu kan. Hmm. Begitu sudah Hmm. kelihatan, wah ini agama kok kayaknya banyak pengikutnya, oh ikut ah gitu. Makanya para elit-elit Mekah itu masuk Islam itu belakangan. Oke. Yang masuk pertama Islam itu ya tentu saja ada yang orang terhormat yang keren sekali kayak Abu Bakar, Umar ya. Tetapi sebagian besar yang lain itu budak-budak, perempuan, orang-orang yang sederhana ya. Dalam bahasa Quran itu aradhil, orang-orang yang rakyat jelata. Sementara al-mala, orang-orang elit dalam bahasa Quran al-mala itu masuk Islam, mau ikut itu belakangan. Setelah mereka melihat kepentingan mereka bisa diwakili dalam agama baru ini. Makanya beriman atau beragama secara sederhana ala orang awam ini itu nggak boleh diremehkan. Karena itulah pertama kali Islam ada itu ya di situ. Kalau saya ingat ibu saya itu langsung, wah ya kira-kira beginilah sahabat-sahabat awal yang ikut Nabi itu ya seperti ini. Imannya kuat, sederhana. Imannya kuat, sederhana, dan ikhlasnya luar biasa. Dan kadang-kadang juga dari mereka inilah kekuatan agama itu muncul itu. Karena mereka ini keikhlasannya tanpa syarat, itu unconditional. Oke, itu beragama secara awam ya. Pesan saya adalah jangan meremehkan agama seperti ini. Kita boleh terpelajar bacaannya banyak, tapi belum tentu loh kualitas agama kita itu bisa seperti orang-orang awam yang di musola yang kadang-kadang mereka ngaji itu kita agak terganggu ngajinya karena suaranya jelek dan isi ceramahnya itu sederhana. Karena terganggu juga, tapi jangan meremehkan mereka. Karena mereka ini, ya memang kita melihat wah, agama hanya turun-temurun saja, tapi saya nggak bisa mengatakan begitu juga. Kelihatannya turun-temurun, tapi siapa yang tahu hati orang? Iya kan? Siapa yang tahu dalam pikiran? Kok sampai bisa menghakimi ibu-ibu atau bapak-bapak yang awam itu? Mereka kan beragama hanya mewarisi dari orang-orang tua mereka dan seterusnya. Siapa yang bisa tahu dalam pikiran orang? Jangan-jangan di mata Allah iman mereka itu jauh lebih kuat daripada iman kita yang terpelajar ini. Dan keikhlasannya belum tentu loh. Saya sendiri mengakui dalam segi keikhlasan dan kekuatan iman, saya kalah jauh dengan orang-orang itu. Kalah jauh saya. Jadi jangan meremehkan agamanya orang-orang awam. Penting banget. Nah, sekarang saya ingin menginjak ke beragama secara intelektual. Nah, agama kedua ini juga penting. Juga penting. Jangan diremehkan juga. Kenapa? Karena Islam datang sebagai agama itu membawa pengetahuan. Karena itu wahyu yang pertama datang kepada Kanjeng Nabi adalah wahyu tentang memerintahkan untuk membaca. Membaca itu pasti mengandaikan ada sesuatu yang dibaca, itu pengetahuan. Karena itu begitu Islam itu lahir, teman-teman semua ya, itu dahsyat sekali. Kalau jenengan mempelajari lahirnya pengetahuan di dalam sejarah Islam, itu menakjubkan sekali. Bangsa Arab itu from nobody menjadi jadi dari bangsa yang tidak mengenal peradaban ilmu sama sekali. Ya ada ilmu tapi sederhana banget. Menjadi bangsa yang melahirkan pengetahuan yang bercabang-cabang. Dan itu terjadi pada waktu yang pendek sekali. Jadi Islam itu kan datang kira-kira ya Nabi kan meninggal tahun 632 Masehi. Jadi menjelang pertengahan abad ke-7. Oke lah kita ambil patokannya abad ke-7 ya. Islam itu ditinggalkan Kanjeng Nabi pada abad ke-7, 632 itu beliau wafat. Atau wafat pada tahun Hijriah ya ke-10 kan. Ke-10 Hijriah. Nah, jenengan tahu pada tahun menjelang tahun 100 Hijriah, artinya sudah di ujung abad pertama Hijriah tahun 90
tahun 75 Hijriah itu lahir kerajaan pertama dalam Islam, namanya kerajaan Bani Umayyah di Damaskus. Pada saat kerajaan Bani Umayyah ini lahir tahun 75, artinya 75 tahun setelah hijrah Kanjeng Nabi di Madinah. Artinya 65 tahun setelah Kanjeng Nabi wafat, itu lahir kerajaan pertama dalam Islam namanya Bani Umayyah. Nah, kerajaan ini ketika berkuasa, itu kekuasaan Islam sebagai negara ya, itu sudah sampai ke Mesir. Mesir itu sudah ditaklukkan. Persia, seluruh tanah Persia itu yang dulunya di bawah kekuasaan, kita nggak bicara soal apakah penaklukan ini secara politik benar atau tidak ya. Kita nggak bisa menghakimi sejarah. Kita berbicara mengenai faktanya sejarah Islam pada saat itu. Pada tahun 65 itu, Mesir sudah ditakluk. Kita tahu Mesir itu adalah tanah tempat dulu peradaban Romawi itu yang berbasiskan peradaban Yunani dengan filsafatnya yang canggih sekali itu berpusat di Alexandria. Di Alexandria kita kenal ada perpustakaan terbesar di dunia pada saat itu. Alexandria. Mesir itu jatuh ke tangan umat Islam pada saat Sayyidina Umar berkuasa. Belum lama setelah Kanjeng Nabi wafat itu. Jadi ketika Bani Umayyah itu berkuasa, itu kekuasaan Islam itu sudah sampai ke Mesir, sampai ke Afrika bagian utara, dan hampir meloncat atau menyeberang ke semenanjung Iberia, Portugal, Spanyol ya, yang sekarang ikut Piala Eropa itu dulu itu dulu nyaris ketika Bani Umayyah sudah dikuasai. Tahun 65 itu semenanjung Iberia itu sudah dikuasai oleh umat Islam. Persia, yaitu Iran sekarang ini, sampai perbatasan hampir ke Afghanistan itu sudah dikuasai. Dalam waktu yang kurang dari 1 abad, Islam lahir. Nah, pada saat ini abad pertama Islam ini, abad pertama Hijriah ini, sambil kekuasaan politik Islam berkembang kemana-mana, kemudian peradaban ilmu muncul. Mulai muncul para ulama yang menyerap pengetahuan dari sekitar peradaban di tanah Arab itu, dari Persia, dari Mesir, dari Yunani, dan seterusnya. Nah, pada abad kedua Hijriah, yaitu abad ke-8 Masehi, ya, 8 Masehi itu bayangkan, di Jawa ada apa? Ada apa 8 Masehi itu kira-kira? 8 Masehi itu kira-kira itu adalah Mataram kuno, Mataram Hindu. 8 Masehi Borobudur belum lahir kalau nggak salah ya. Kayaknya belum Borobudur ya. Atau sudah ya, saya lupa ya. Jadi pada abad kedua Hijriah, 8 Masehi itu sudah mulai muncul cabang-cabang pengetahuan baru tentang agama. Pengetahuan tentang fikih, teologi, dan yang menakjubkan itu muncul pengetahuan yang baru sama sekali, yang nggak pernah ada sebelumnya, tiba-tiba diciptakan. Misalnya ilmu tentang tata bahasa Arab. Itu dari from nothing, dari tidak ada, kemudian muncul ilmu tata bahasa Arab, artinya tata bahasa, grammar ya. Tentu saja bahasa Arab itu sebagai bahasa sudah dipakai oleh orang Arab berabad-abad, tetapi tata bahasanya dibukukan itu baru muncul pada abad kedua Hijriah, tahun 100 sekian Hijriah, atau abad 8 Masehi. Ingat di Indonesia, itu kita ingat, bahasa-bahasa Indonesia di Indonesia yang dipakai oleh para orang-orang Indonesia yang punya tata bahasa itu berapa juga? Kan nggak banyak. Jawa, Sunda, yang ditulis tata bahasanya ya kan masih banyak, masih ratusan bahasa di Indonesia, di tanah Indonesia ini yang belum dituliskan tata bahasanya sampai sekarang. Nah, bahasa Arab itu ditulis tata bahasanya itu pada abad 8 Masehi. Dan kalau Anda pelajari kelahiran grammar bahasa Arab itu sebagai disiplin pengetahuan itu menakjubkan sekali. Dan itu semua lahir karena ada Islam. Terutama karena ada Quran ya. Quran sebagai kemukjizatan linguistik yang mendorong orang untuk mengkaji Al-Quran dan melahirkan pengetahuan baru. Oke, saya akan langsung loncati ini semua. Yang ingin saya katakan begini.
sejarah Islam itu sejarah yang selain sejarah politik, sejarah kebudayaan, kesenian dan segala macam-macam, tapi sejarah Islam adalah sejarah perkembangan pengetahuan. Nah, di sini saya ingin membahas bagaimana Islam masuk ke Indonesia. Nah, ketika Islam masuk ke Indonesia, itu diduga sudah sejak zaman sahabat Nabi. Ya. Jadi kira-kira abad 7 Masehi, ya. Pada awal abad Islam, ya. Tetapi mulai menyebar ke seluruh Nusantara pelan-pelan itu pada abad ke-13. Nah, kemudian setelah itu muncul kesultanan Islam yang besar sekali di Aceh, ya, pada abad 15. Ya. Dan di Aceh ini dulu, jadi pada saat Islam lahir di Nusantara, menyebar pada abad 13, kemudian melahirkan kesultanan Islam pertama yang besar di Nusantara, yaitu kesultanan, setelah tentu yang pertama Kesultanan Pasai, terus kemudian Kesultanan Aceh, ya, yang raja besarnya adalah Sultan Iskandar Muda itu. Nah, pada saat Aceh itu ada satu ada satu pengetahuan, ya, yang pada saat itu tuh populer, tapi sekarang itu hilang. Pada zaman itu, pada zaman abad 15, 16, 17, itu ilmu Islam yang berkembang di Nusantara, itu ilmu yang canggih sekali. Di sini saya ingin berbicara mengenai Islam intelek itu di sini. Yaitu ilmu yang dalam bentuk ajaran-ajarannya Ibnu Arabi. Ajaran Ibnu Arabi itu ajaran yang dikenal dengan manunggaling kawula Gusti dalam bahasa Jawa, atau bersatunya Tuhan dengan hambanya, meskipun pengertiannya tidak begitu, tapi itulah istilahnya, atau wahdatul wujud, ya. Nah, wahdatul wujud itu kemudian mempengaruhi perkembangan satu jenis pengetahuan atau ajaran Islam yang berkembang di Nusantara pada abad 16 yang disebut dengan ajaran tentang martabat 7. Anda pernah kenal tokoh di Tasikmalaya, di Pamijahan, namanya Syekh Abdul Muhyi. Ini kalau orang Sunda pasti tahu, ya, Syekh Abdul Muhyi itu masuk penyebar, ya, awal Islam di Tatar Sunda, ya, dimakamkan di Pamijahan di Tasikmalaya. Dia ini muridnya seorang ulama besar dari Aceh namanya Abdurrauf Singkel. Abdurrauf Singkel itu hidup pada abad 17 di Aceh, ya. Nah, Abdurrauf Singkel itu punya murid banyak sekali, salah satunya Abdul Muhyi Pamijahan ini yang dimakamkan di Tasikmalaya. Dan Abdurrauf Singkel itu mewarisi ajaran namanya martabat 7. Martabat 7 ini adalah satu ajaran keagamaan yang berasal dari ajarannya Ibnu Arabi, sufi besar yang hidup pada abad ke-11 Masehi di Andalusia, tapi meninggal di Damaskus di Syria. Dan ajarannya luar biasa mengagumkan, rumit tapi mengagumkan. Nah, ajarannya Ibnu Arabi itu kemudian dikembangkan di Nusantara dalam bentuk ajaran namanya martabat 7. Nah, sumber dari ajaran martabat 7 ini itu adalah sebuah kitab yang ditulis oleh seorang ulama, ya, dari India, namanya Muhammad bin Fadlullah Al-Burhanpuri. Yang nulis satu kitab. Dia ini hidup pada abad 17, jadi meninggal tahun 1620-an kalau tidak salah, ya. Dia nulis satu kitab, judulnya adalah At-Tuhfah Al-Mursalah Ilan Nabi. Jadi At-Tuhfah itu artinya adalah suguhan atau hadiah yang diberikan kepada Kanjeng Nabi, ya. Nah, kitab ini kitab pendek, hanya beberapa halaman, 3 atau 4 halaman saja, ya. Tapi isinya sangat padat sekali. Isinya adalah tentang bagaimana menjelaskan hubungan Allah dengan hambanya. Nah, ilmu ini rumit sekali, tapi populer di Nusantara. Nah, ilmu ini sekarang hilang karena Islam yang berkembang belakangan itu terlalu orientasinya fikih. Fikih itu halal haram. Halal haram.
Nah, Islam yang datang ke Indonesia pertama dulu, itu sebetulnya bukan Islam yang orientasinya itu terlalu halal haram. Itu baru belakangan itu. Islam yang datang pada abad-abad pertama, karena Islam datang ke Indonesia itu sumbernya dari sekurang-kurangnya 3. Dari Arab sendiri, dari Persia, dari Belanda, dan sebagian juga Cina ya. Jadi kira-kira Islam yang datang di Indonesia di kawasan Nusantara itu adalah adonan dari 4 peradaban ini, Arab, Persia, kemudian India, dan Cina. Makanya Islam di Indonesia itu unik sekali ya, kaya sekali peradabannya. Nah, salah satu peradaban yang ditinggalkan ini adalah peradaban keilmuan dalam bentuk ajaran martabat 7. Saya akan terangkan sedikit tentang martabat 7 ini supaya ada gambarannya. Apa itu martabat 7? Martabat 7 itu adalah ajaran tentang bagaimana alam raya ini ada. Kita sekarang ini di dalam era modern, itu kan belajar tentang bagaimana alam raya ini muncul. Itu kan dari ilmu-ilmu yang disebut dengan hard science. Ilmu-ilmu yang disebut dengan sains keras ya, fisika, biologi, kimia, astronomi dan seterusnya. Itu kan itulah cara orang modern menjelaskan bagaimana alam raya ini muncul. Ada teori Big Bang, ada teori tentang apa itu ya, relativitas khusus, relativitas umum, ada teori kuantum, ada macam-macam lah. Itulah cara kita menjelaskan bagaimana alam raya ini muncul. Tetapi di dalam peradaban Islam itu ada ilmu sendiri untuk menjelaskan lahirnya alam ini. Itu yang disebut dengan teori martabat 7. Nah, saya terangkan ya. Teori martabat 7 itu intinya begini. Bagaimana alam raya ini muncul? Kita tahu semua bahwa karena kita orang beriman, kita percaya alam ini lahir karena diciptakan oleh Allah. Tapi bagaimana Allah ini menciptakan alam raya ini? Ya tentu saja kalau pandangan awam, ya udah kun fayakun aja. Kun fayakun selesai. Jadi gitu aja kan. Ya itu kalau orang awam. Tapi para intelektual Muslim nggak puas dengan penjelasan ini. Nah, ini di sini pentingnya beragama secara intelektual itu. Orang yang punya pikiran canggih itu kepengen beragama itu juga canggih. Jadi kalau jenengan itu terpelajar S3 atau profesor, itu memang yang nggak puas kalau membaca keterangan agama yang sederhana. Di situ pentingnya beragama yang canggih itu. Karena kalau kebutuhan orang intelektual ini, terdidik ini nggak dipenuhi, mereka nggak akan mau Islam. Mereka akan meninggalkan agama. Karena itu dari dulu, ulama-ulama itu mengembangkan pengetahuan yang canggih itu karena peradaban itu maju terus. Begitu peradaban maju, pendidikan maju. Begitu pendidikan maju, orang nggak puas dengan keterangan sederhana. Mereka butuh keterangan yang canggih supaya ya kelihatan agamanya itu memuaskan aspirasi dia sebagai orang yang pikirannya canggih. Itu kenapa butuh kita pengetahuan yang canggih dalam beragama. Meskipun tadi ya beragama yang sederhana itu juga penting. Oke, saya terangkan sekarang martabat 7 ya. Martabat 7 itu adalah teori tentang bagaimana alam raya ini mewujud atau ada ya. Saya akan singkat saja supaya nggak mengambil waktu terlalu banyak. Jadi martabat pertama, kita kan tahu alam ini diciptakan oleh Allah. Bagaimana cara Allah menciptakan alam raya? Itu begini prosesnya. Allah itu pertama-tama Allah bukan lahir ya. Allah itu pada martabat pertama, martabat wujud yang pertama itu adalah Allah ya. Allah yang ini ajaran Ibnu Arabi ini. Ibnu Arabi itu mengatakan begini, Allah itu ada Allah yang kita kenal melalui sifat-sifatnya, melalui nama-namanya, ada Asmaul Husna dan seterusnya. Tapi ada Allah yang rahasia sekali di balik itu. Jadi ada ya bukan dua jenis, ada dua pemahaman tentang Allah. Ada Allah yang kita pahami melalui nama-nama dan melalui sifat-sifatnya yang itu diterangkan di Quran, tapi ada Allah yang maha rahasia yang tidak mungkin bisa diketahui oleh manusia. Itu yang dalam teori martabat 7 yang ditulis dalam kitab At-Tuhfah Al-Mursalah ini, yaitu oleh Imam Al-Burhanpuri dari India ini, disebut dengan martabat Allah Ta'ayyun. Allah Ta'ayyun artinya adalah Allah yang belum mengalami
identifikasi. Hmm. Sesuatu yang masih rahasia sekali, belum ada bentuknya. Bukan bentuk ya, ini susah, bahasa manusia itu susah untuk dipakai untuk menggambarkan Allah. Allah pada tahap ini itu Allah yang maha rahasia. Kita nggak akan bisa mengetahui ini. Inilah yang disebut dengan apa itu tahap martabat ahadiyah. Ahadiyah itu artinya adalah tahap pertama ini. Allah yang maha rahasia, yang tidak mungkin kita rumuskan, yang nggak mungkin kita pahami, yang nggak mungkin kita sifati, karena kita nggak tahu. Rahasianya rahasia. Ini Allah tahap wujud pertama, Allah ini ya pertama. Yang kedua adalah Allah yang sudah mulai kita kenal dengan sifat-sifatnya. Tadi pertama adalah martabat la ta'ayun, tidak ada identifikasi sama sekali. Gaib ya, Allah yang maha gaib. Yang kedua, ini Allah yang mulai menampakkan diri keluar dari kegaibannya. Jadi barat, kayak kita melihat benda gitu, pertama samar, kita nggak tahu. Pelan-pelan mulai kelihatan bentuknya itu. Nah inilah Allah tahap kedua yang disebut dengan martabat al-wahdah. Allah yang sudah kita kenal melalui sifat-sifatnya. Tetapi itu pun juga masih dalam bentuk yang masih rahasia juga. Ya. Meskipun sudah Allah yang sudah mengenali dan kita kenali melalui sifat-sifatnya, tapi ini masih secara umum. Ya. Lalu tahap ketiga adalah tahap yang Allah mulai tampak itu. Itu tahap yang disebut dengan tahap al-wahidiyah. Tahap al-wahidiyah. Nah, ketiga tahap ini tahap yang masih masih rahasia itu ya, rahasia sekali. Meskipun kerahasiaan tingkat yang kedua dan ketiga itu lebih kurang kerahasiaannya dibanding pada tahap yang pertama. Nah, begitu seterusnya, martabat keempat itu disebut dengan martabat yang disebut dengan alamul arwah, alam roh. Kemudian yang martabat kelima itu namanya alam misal ya. Kemudian dan seterusnya sampai martabat 7. Martabat 7 itulah alamul ajsam ini. Jadi martabat yang terakhir ini adalah wujud dalam bentuk alam fisik ini. Nah, di dalam pandangan teori martabat 7 ini itu begini pemahamannya ya. Alam raya yang berupa fisik ini itu dipandang sebagai manifestasinya Allah pada dasarnya. Ini penjelasan lahirnya alam dalam teori martabat 7. Jadi alam raya ini itu sebetulnya adalah al-majla dalam bahasa Arabnya itu, manifestasinya Allah. Jadi alam raya ini walaupun bentuknya fisik tapi dasarnya, fondasinya itu adalah wujud-wujud di atasnya yang tidak fisik sama sekali, yang berupa roh yang tidak ada fisiknya. Karena wujud itu dari tadi itu, wujud pertama berupa Allah yang rahasia, wujud kedua Allah yang mulai nampak dalam sifatnya, wujud ketiga, wujud keempat, kelima, keenam, sampai ketujuh berupa alam raya ini. Nah, tetapi wujud ini saling berkaitan. Jadi wujud di dalam alam raya ini itu wujud yang sangat fisikal, material sekali. Tetapi kalau diurus-urus ke belakang, sebetulnya sumbernya adalah dari al-wahdah tadi itu, al-ahadiyah. Ahadiyahnya Allah itu. Nah, ini ajaran ini itu rumit sekali. Tetapi pada abad ke-16-17 itu populer di Nusantara. Pernah jadi polemik di Aceh pada abad 16 antara pengikut-pengikutnya Hamzah Fansuri dengan pengikutnya Nuruddin Ar-Raniri. Jadi Hamzah Fansuri ini adalah orang yang mengikuti teori martabat 7 ini. Nuruddin Ar-Raniri ini orang yang anti teori martabat 7. Dia sendiri sufi tapi dia nggak setuju dengan teori martabat 7 yang dianggap terlalu jauh dari ajaran Islam, karena memang teori ini di dalam sejarah Islam itu diperdebatkan. Karena ini kan sepertinya kesannya itu seolah-olah itu ya tidak ada pemisah antara Allah dengan ciptaannya itu, saling nyambung gitu loh.
Kalau dikatakan alam itu adalah manifestasi Tuhan, itu seolah Tuhan itu menubuh atau terbentuk atau lahir dalam bentuk yang fisikal, yang material ini, dan itu kan melawan atau tidak cocok dengan sifat Allah yang sering kita pelajari dalam ilmu tauhid, namanya sifat mukhalafatul lil hawadis. Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Tapi dalam teori ini itu kesannya seolah-olah Allah dan makhluknya itu kayak mirip gitu. Karena dalam teori tadi itu martabat 7 itu alam fisik ini sebetulnya itu ya merupakan majlah, tempat Allah itu menampakkan diri. Jadi seolah-olah alam fisik itu di baliknya ada Allah. Jadi seolah-olah Allah dan alam fisik nggak ada bedanya. Makanya sebagian ulama itu tidak setuju dengan pendapat ini, martabat 7 ini. Nuruddin Ar-Raniri ini ketika pada masa itu, ketika dia menjadi mufti di Aceh, itu dia melawan teori martabat 7 ini. Sehingga bikin fatwa, membakar buku-buku yang ditulis oleh para ulama ketika itu, termasuk buku-bukunya Hamzah Fansuri dan muridnya namanya Samsuddin Sumatrani, itu dibakar di alun-alun kota, depan masjid. Karena dianggap itu ajarannya melawan Islam. Nah, yang mau saya katakan sebetulnya adalah ajaran ini dulu pernah populer. Dan ajaran ini sampai ke Jawa melalui tarekat namanya Satariyah. Tarekat Satariyah ini tarekat yang populer di Tanah Sunda karena dibawa oleh tadi itu Syekh Abdul Wahid Pamijahan di Tasik ya, tapi kemudian berkembang di kalangan keraton di Banten juga, kemudian di Cirebon, kemudian juga di Jogja ya. Di kalangan bangsawan Jawa yang mengikuti tarekat Satariyah ini, itu ajaran martabat 7 ini sangat populer karena para bangsawan itu kan ya mereka kan punya waktu banyak untuk merenung, jadi senang dengan ajaran yang rumit itu, senang mereka. Kalau orang kecil kan setiap hari but gawe, nyari rezeki, nggak ada waktu untuk baca-baca buku-buku yang rumit. Ya sama dengan sekarang kan juga begitu. Orang-orang kelas menengah kan punya waktu leisure time, jadi waktu untuk ya santai-santai baca bukunya Harari atau gitu. Sama kan begitu. Bangsawan-bangsawan itu suka sekali dengan teori martabat 7 ini karena mereka punya waktu untuk mempelajari Islam yang rumit ini. Tetapi melalui tarekat Satariyah ini juga ajaran ini pengaruhnya tidak saja di kalangan elit tapi juga ke bawah. Nah, yang mau saya katakan adalah begini. Ini contoh bagaimana beragama itu dikonstruksi, dipahami secara rumit. Dan itu juga penting. Yang mau saya katakan begitu. Jadi teori martabat 7 ini itu dulu pernah populer. Sekarang sudah enggak. Kitab yang namanya tadi itu At-Tuhfah Al-Mursalah Ilan Nabi, atau dalam versi lain Ila Ruhin Nabi itu. Ini ada satu disertasi yang ditulis oleh kawan saya namanya Dr. Ali M. Abdullah tentang Sufisme Jawa. Ini tentang pengaruh teori martabat 7 di kalangan Jawa. Salah satunya pengaruhnya di kalangan para bangsawan keraton Jawa, yaitu namanya Kiai Muhammad Santri. Ya. Dia ini termasuk pelanjut teori martabat 7 di Jawa. Dan juga kalau kita baca misalnya Ronggo Warsito dalam serat Hidayah Jati, itu juga ada pengaruh tentang martabat 7 ini, Ronggo Warsito ya. Dalam serat Centini yang sangat terkenal di Jawa itu juga kita baca pengaruh tentang martabat 7 ini. Yang saya ingin katakan adalah di Nusantara ajaran yang rumit seperti ini kok banyak pengikutnya. Memang sekarang hilang. Tadi itu kitab At-Tuhfah Al-Mursalah itu waktu saya mondok di pondok pesantren itu saya nggak pernah kenal itu. Karena pondok pesantren sekarang ini itu ilmu yang diajarkan di sana sebagian besar itu ilmu-ilmu fikih, ilmu hukum halal haram. Ilmu tasawuf ada, tapi tasawuf yang praktis seperti Ihya Ulumuddin Al-Ghazali yang saya ajarkan tiap malam Jumat itu. Tapi ilmu tasawuf yang rumit seperti Ibnu Arabi yang kemudian dikembangkan dalam ajaran martabat 7 itu nggak lagi dikenal. Kitab tadi itu, At-Tuhfah Al-Mursalah tadi itu, saya udah khatam baca kitab ini tadi, untuk persiapan acara ini saya baca sampai selesai kitab itu, menarik sekali. Tentang teori, kalau dalam bahasa filsafat itu tentang ontologi. Tentang bagaimana memahami wujud alam raya ini dalam perspektif tasawuf ya. Rumit memang, tapi menarik. Yang saya heran kok kitab ini populer pada saat itu.
Artinya orang Indonesia itu beragama itu pada tingkat yang canggih ini sudah menjalani itu dari abad 15-16. Itu sudah lama sekali. Karena kitab ini kitab rumit, ya. Kitab rumit. Yang mempelajari kitab ini itu tidak mensyaratkan tingkat pengetahuan yang cukup, ya. Karena artinya kalau nggak memenuhi syarat nggak akan paham. Kitab ini rumit, ya. Nah, yang menarik adalah kok populer pada abad 16 di Aceh lagi, di Aceh. Di Aceh. Dan kemudian pengaruhnya makin besar karena diresmikan di dalam tarekat namanya Setariyah itu, yang kemudian pengikutnya banyak kemana-mana. Jadi pengetahuan tentang martabat 7 itu suka berkembang di mana-mana. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa peradaban Islam yang berupa pengetahuan yang rumit, canggih dalam memahami soal wujud Allah dan hubungannya dengan alam raya ini itu ternyata pernah populer di Indonesia meskipun sekarang sudah hilang, ya. Tapi ini petunjuk bahwa sebetulnya beragama secara intelektual itu sudah tumbuh di Indonesia sejak lama, sejak zaman Aceh dulu, dan kemudian dikembangkan oleh para wali songo, ya. Kalau Anda baca, ini menarik, kalau Anda baca satu serat namanya Serat Sunan Bonang. Sunan Bonang itu salah satu wali songo, ya, yang hidup pada abad ke-17, ya, putranya Sunan Ampel, yang menulis serat namanya Serat Sunan Bonang. Kalau Anda baca seratnya itu isinya banyak mengandung sebagian, ya, ajaran dari semacam ini, tasawuf yang filosofis, yang canggih, ya, dan rujukannya sebenarnya pada Ibnu Arabi dan seterusnya. Meskipun di dalam Serat Sunan Bonang Ibnu Arabi nggak disebut, tetapi ajarannya nampak sekali di sana. Ya. Nah, bagi saya itu pentingnya menyadari sejarah ini. Jadi di Indonesia berkembang dua model keberagamaan ini, agama yang canggih, intelek, tapi juga ada agama orang awam. Dua-duanya penting. Dua-duanya penting. Yang awam itu saya kagumi karena keikhlasannya. Yang intelek ini saya kagumi karena kecanggihannya. Kalau kita mau mengejar kehidupan modern yang maju seperti ini, Islam bisa menjawab tantangan modern, ya kita nggak bisa lari dari Islam yang canggih ini. Tetapi kalau kita mau menghayati agama dan keikhlasan dan kekhusyuan dan spiritualitas, saya kira agama orang awam itu yang paling top menurut saya. Nah, saya ingin menganjurkan dua-duanya penting, jadi kita alami aja dua-duanya. Saya sendiri juga kadang-kadang saya dalam menghayati Islam itu, ya sudahlah kita pasrah saja. Di era pandemi seperti ini, beragama secara awam itu penting banget. Iya, ikhlas pasrah, ya, Mas Ulil. Pasrah total, percaya kepada kekuasaan Allah. Meskipun kita tetap ikhtiar, ya, nggak boleh kita lupa ikhtiar, pakai masker, menjaga prokes segala macam. Tetapi kemampuan kita untuk tawakal kepada Allah seperti kita lihat pada orang awam itu yang membuat orang penuh harapan. Karena kalau di era pandemi ini ngikuti orang yang terlalu intelek itu malah rumit nanti. Orang intelek itu kan cirinya adalah segala hal diragukan, kan? Iya. Skeptisisme, dikritik. Ya penting, saya nggak mengatakan ini nggak penting, ya. Tapi kalau kita hidup dengan cara yang kritis terus-menerus itu, hidup kita jadi nggak tenang. Makanya tadi itu filosof dan teolog besar Islam Fakhruddin Ar-Razi menjelang akhir hayatnya, ketika menjelang ajal tiba, ya, ketika dying itu, dia mengeluh, Allahumma imanan ka imanid du'afa. Ya Allah, andai aku hidup punya iman sederhana, ikhlas seperti orang-orang awam itu, betapa indahnya. Nah, di era pandemi ini, iman yang seperti ini itu penting banget. Penting banget, ya. Tetapi menghadapi peradaban modern yang luar biasa maju ini, kita juga nggak bisa melepaskan dari pengetahuan, sains, mengkonstruksi pemahaman agama yang canggih, dan seterusnya. Nah, bagi saya yang penting dua-duanya itu jangan saling mengejek.
Yang awam tahu diri. Ketika orang-orang pinter berdebat, sampai jangan ikut-ikutan. Karena nggak punya ilmu. Kalau jangan ikut-ikutan berdebat, ketika orang pinter ini berdebat, sampai malah memperkeruh keadaan. Nggak usah ikut-ikutan. Begitu ada perdebatan di antara para ahli, orang-orang ahli agama, tentang hukum ini segala macam, udah kamu pinggir aja. Nggak usah ikut-ikutan nge-share pendapatnya sambil ngomentari, ngenyek-ngenyek. Jangan. Karena Anda nggak punya ilmunya. Ya. Tetapi yang punya ilmu, yang pinter-pinter, yang canggih itu juga jangan membawa perdebatan kepada orang awam. Ya. Karena nanti akan repot orang awam itu. Makanya Al-Ghazali itu punya ajaran begitu. Kalau kalian berdebat, para filosof muslim pada zaman dulu itu, mereka punya etika berdebat. Kalau berdebat di antara orang-orang ahli, ya udah di kalangan ahli saja. Jangan dibawa ke orang umum. Nanti merusak keberagamaannya orang banyak. Tapi orang banyak begitu mendengar orang pintar berdebat juga jangan ikut-ikut campur. Apalagi di era medsos begini kan kita nggak bisa membatasi diskusi itu terbatas di ruang terbatas. Ya. Pasti akan bocor. Entah melalui video yang dibocorkan atau segala macamnya. Tapi kalau Anda mendengar orang pintar berdebat, Anda nggak punya ilmunya, diam saja. Jangan ikut-ikutan. Itulah cara menjadi orang awam yang baik. Cara menjadi orang pintar yang baik ketika Anda berdebat di antara sesama orang pintar juga jangan mencari, kalau dalam bahasa Jawa itu mencari bolo. Mencari bolo itu mencari umat untuk tepuk tangan, untuk mencari cheerleader, mencari pendukung, karena nanti geng-gengan. Nah, rusaknya umat Islam sekarang ini adalah orang pintar berdebat geng-gengan. Ilmunya akhirnya kebenarannya sendiri nggak penting. Yang penting saya punya umat banyak, saya bisa menekan orang lain yang umatnya sedikit untuk mengikuti pendapat saya. Itu bahaya itu bahaya. Itulah Mas Abu Marlo yang ingin saya katakan pada malam hari ini ya. Semoga bermanfaat. Oke. Makasih Mas Ulil, ini mind blowing sekali dari pemaparannya, luar biasa ya. Saya tadi benar-benar nyimak dan wah ternyata itu abad 15-16 tuh baru ngeh dan baru sadar bahwa ternyata si martabat 7 ini menjadi trending topik yang menggambarkan bahwa masyarakat kita ini canggih gitu. Nah, canggih banget. Iya, canggih banget. Ya luar biasa Mas Ulil. Sementara maaf ya, sekarang kita bicara beda sedikit aja bisa berantem gitu ya. Padahal ya dalam tanda petik ya perbedaan itu pasti gitu. Perbedaan itu adalah sesuatu fitrah gitu. Nah, yang jadi pertanyaan Mas Ulil, faktor apa sih yang membuat perubahan kecanggihan ini gitu ya? Yang asalnya martabat 7 ini populer, kok sekarang malah jadi, maaf ya bukan menjelekan atau merendahkan, tapi kok fokusnya terlalu ke fikih gitu, dikit-dikit halal, dikit-dikit haram gitu, tetapi esensial atau hakikatnya tuh seakan-akan jadi hilang gitu. Gimana Mas Ulil? Memang gini, ilmu fikih itu ilmu yang memang praktis sekali dan kebutuhannya banyak sehingga mudah membuat ilmu ini menjadi primadona. Itu sama dengan kalau di Indonesia atau di Amerika misalnya ilmu hukum, itu kan ilmu primadona. Karena hukum itu ilmu yang dibutuhkan semua orang, karena ya hidup harus ada hukum, ada hukumnya, ada aturannya. Nah, fikih juga begitu. Ilmu fikih itu di dalam sejarah Islam itu ilmu yang dominan karena dia memang memenuhi kebutuhan masyarakat untuk keteraturan. Tetapi pada zaman dulu, selain ilmu fikih itu ada ilmu-ilmu lain juga yang mengimbangi. Nah, keseimbangan itu yang menurut saya sekarang jomplang atau tidak lagi seimbang ya. Dulu pada zaman Aceh itu abad 16, itu mereka belajar fikih. Pada saat itu mereka sudah belajar fikih, misalnya takrib. Takrib itu kitab fikih paling dasar yang dipelajari orang Islam ketika mau belajar hukum. Itu juga sudah ada. Ya. Tetapi mereka juga belajar tasawuf yang canggih seperti ini. Teori martabat 7 yang berasal dari ajarannya Ibnu Arabi. Yang sekarang sudah nggak lagi diajarkan. Karena Ibnu Arabi itu sudah ditakuti sekarang gara-gara ada fatwa tadi itu Nuruddin Ar-Roniri itu yang mengatakan ini ilmu sesat martabat 7 ini. Ini tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dan pembakaran buku-buku yang berisi ajaran martabat 7 pada abad 16 dulu di Aceh itu meninggalkan trauma yang panjang memang.
Hmm. Di Jawa misalnya ada peristiwa Syekh Siti Jenar yang dibunuh oleh para wali songo, gitu kan? Karena dia punya pendapat yang agak mirip-mirip dengan martabat 7. Atau misalnya banyak kasus-kasus di dalam sejarah Islam dan juga di Nusantara yang di mana ada orang dibunuh karena punya ajaran yang mirip-mirip dengan ini ya. Sehingga menimbulkan trauma, orang-orang itu agak takut pada ajaran ini. Padahal menurut saya ajaran ini itu saya tidak terlalu apa ya, isinya penting, tapi bagi saya lebih penting lagi adalah kecanggihannya. Nah, saya itu menduga orang-orang Islam pada abad 16, terutama pada abad 16 ketika mereka masih akrab dengan ajaran martabat 7 ini itu ya, itu mereka lebih apa ya, ya minimal di kalangan elitnya mungkin karena bacaannya seperti ini, itu mereka lebih apa ya, lebih sophisticated, lebih canggih di dalam, saya nggak tahu apakah ini benar atau tidak dugaan saya. Kenapa Islam itu berkembang dengan cepat di Nusantara? Itu antara lain karena pertama kali ajaran yang dibawa ke Nusantara itu ajaran-ajaran Ibnu Arabi ini. Nah, ajaran Ibnu Arabi itu agak mirip-mirip, memang harus kita akui, dengan mistik Hindu Buddha pada zaman itu. Jadi kan kita tahu ya, agama, terutama agama Buddha itu kan agama yang sangat tasawuf sekali kan, mystical sekali sebetulnya. Yeah. Nah, agama Hindu juga ada kecenderungan mystical juga, meskipun tidak semua ya, tidak semua apa kelompok dalam Hindu. Tapi agama Buddha terutama itu sangat mystical, sangat tasawuf sekali. Nah, ketika ajaran seperti ini dibawa ke Nusantara, itu mudah diterima oleh elit-elit lokal ketika itu yang sudah akrab dengan spiritualitas Buddhisme ini. Itu tinggal sedikit aja langsung paham itu. Ajaran martabat 7 itu kalau jenengan sudah akrab dengan spiritualisme timur, itu gampang sekali dipahami. Nah, orang-orang elit lokal itu sudah akrab dengan spiritualisme timur, mereka ketika datang ajaran ini mudah diterima. Dan ini yang menjelaskan kenapa Islam kemudian smooth, apa ya, bisa berkembang cepat di sini. Tapi ini spekulasi saya nggak tahu yang sebenarnya, tapi ini dugaan saya. Islam datang ke Indonesia mudah diterima antara lain karena membawa ajaran tasawuf. Ajaran tasawuf yang diwarnai oleh ajaran martabat 7 yang berasal dari ajaran Ibnu Arabi. Nah, setelah Islam berkembang, kemudian mereka butuh aturan. Nah, ketika itu mereka belajar fikih itu. Nah, ketika mereka belajar fikih halal haram, kemudian ajaran Ibnu Arabi diharamkan, akhirnya mereka lupa ini pada ilmu yang ini itu ya. Nah, saya menganggap ini kehilangan besar bagi Islam di Indonesia. Karena ini kekayaan peradaban Islam di Nusantara itu antara ini ilmu yang canggih sekali di dalam memahami relasi Allah dengan manusia dan alam. Nah, itu sekarang saya sih kepengen ilmu-ilmu ini dihidupkan lagi ya. Kalau jenengan mau tertarik, silakan mendengarkan ceramah tentang teori martabat 7 ini. Di YouTube ada, itu oleh Dr. Ali Abdillah. Nanti sampai search sendiri, dia punya pengajian mengenai teori martabat 7 Ali Abdillah ini. Di YouTube silakan dicek ya. Itu menarik sekali ya. Mungkin bisa saya undang juga ke sini kali ya. Ya, boleh. Ya. Dan itu menurut saya keren. Itu bagian dari saksi atas kecanggihan peradaban ilmu di Nusantara pada abad 16 yang sekarang hilang, ya sayang sekali menurut saya. Oke, makasih Mas Ulil. Terakhir dari saya banyak sekali sih yang pengen saya tanyain, tapi ini udah yang dari saya udah 4 orang juga, jadi ini mungkin terakhir. Kekinian Mas Ulil, saat ini sekarang kondisi sekarang nih, kondisi tasawuf, kondisi peradaban Islam ini lagi di dalam kondisi seperti apa dan kira-kira akan menuju ke apa gitu dalam kondisi misalkan milenial sekarang lah memandang Islam atau anak-anak yang generasi yang baru lah sekarang memandang Islam ini akan naik lagi kayak abad 15-16 menuju canggih lagi atau stagnan atau gimana menurut Mas Ulil? Silakan. Menurut saya terjadi kemerosotan peradaban ilmu di kalangan orang Islam sekarang karena nggak seimbang. Ilmunya terlalu fikih, terlalu halal haram, itu berbahaya menurut saya. Islam itu fondasinya 3.
ada iman, yaitu ilmu mengenai akidah, ada Islam sendiri, halal haram dan segala macam, tapi ada ilmu namanya ihsan, yaitu tasawuf. Nah, kalau kita nggak seimbang antara tiga peradaban ini, itu bahaya. Jadi menurut saya, kalau kita mau mengembangkan Islam yang sehat ke depan, ya, kehidupan Islam yang sehat secara keagamaan, kalau kita bisa menyeimbangkan tiga pilar ini di kalangan para milenial. Sekarang saya lihat itu ada ketidakseimbangan. Ya. Jadi kita harus mengembangkan ilmu tentang akidah, ya. Itu doktrin penting, ya. Tapi kalau jenengan doktrin terus, itu berbahaya juga, karena nanti mudah mengkafirkan orang. Ya, itu trending tuh. Iya, itu bahaya. Karena itu harus dibarengi dengan ilmu tentang namanya ilmu syariat, yaitu ilmu tentang bagaimana mengatur kehidupan kita tingkat personal, sosial maupun pada tingkat kenegaraan, itu namanya ilmu fikih atau syariat. Itu penting juga karena kita hidup itu dalam masyarakat butuh aturan. Tetapi yang penting juga namanya ilmu ihsan, itu ilmu tasawuf. Nah, di dalam ilmu ihsan ini ada aspek ilmu lain namanya falsafah sebetulnya, filsafat. Nah, filsafat itu penting juga dipelajari dalam masyarakat Islam, ya. Karena filsafat itu bagian dari peninggalan peradaban Islam juga. Nah, di dalam ilmu ihsan ini menurut saya ada dimensi penting, yaitu dimensi kesenian dan kebudayaan. Itu juga penting. Karena agama tanpa seni itu betul-betul nggak menarik. Yes. Nggak menarik sama sekali. Akhirnya mengharamkan musik, mengharamkan lukisan, mengharamkan seni visual, ya, seni tari dan seterusnya. Gimana? Nggak bisa, beragama harus ada seninya juga, ada seni suara. Memang Islam itu tidak terlalu menyukai seni rupa, ya, karena memang itu dianggap itu ikon itu simbol yang khawatir itu akan menimbulkan orang syirik karena menganggap simbol itu menyimbolkan Allah, disembah itu. Nah, tapi itu sebetulnya ketakutan yang berlebihan. Saya kira seni rupa harus dikembangkan dalam Islam, ya. Meskipun seni rupa yang tentu disemangati dengan semangat Islam, ya. Seni suara, seni pertunjukan, seni teater, seni lukis dan seterusnya, ya, itu menurut sastra, ya, terutama karena sastra ini salah satu keunggulan Islam, itu seni sastra. Nah, bagi saya itu agama itu harus ada dimensi ihsannya. Di situ ada tasawuf, ada falsafah, ada kesenian, ada kebudayaan. Fondasinya iman, aturannya adalah syariat, tetapi ornamennya itu adalah falsafah, tasawuf, akhlak, ya, kesenian, kebudayaan. Nah, kalau kita begitu itu Islam itu asyik, indah dilihat. Kalau enggak, ya isinya mengkafirkan, menyesatkan, menghalalkan dan segala macam. Apa menariknya agama yang begitu, coba? Benar maksudnya. Nggak menarik banget. Nggak menarik banget itu. Thank you Mas Ulil, keren banget Mas Ulil, super. Boleh tepuk tangan dulu dong buat Mas Ulil, asik ya, mantap nih, bikin semangat kita untuk bisa kembali kayak abad 15-16 nih, balik lagi ke canggih. Oke, kita ke Mas Aryo, silakan Mas Aryo. Ya, tadi mendengar pemaparan itu ya soal orang yang menengah ke atas dengan orang yang biasa-biasa, orang yang pikirannya canggih dengan yang tidak profesor doktor dengan orang-orang biasa. Saya tuh dengar bahwa kalau profesor-profesor agama Islam di luar negeri, di negara-negara maju misalkan di Amerika Serikat gitu ya, itu mereka walaupun mengerti banyak hal tentang Islam sampai hal yang detail-detailnya sampai bacaan-bacaannya, mereka itu belum tentu beragama Islam. Dan menariknya beberapa yang saya tahu ya, beberapa dosen Universitas Islam di Indonesia itu kalau misalkan sekolah di luar negeri di Amerika, ya belajarnya dengan profesor-profesor ini yang dalam tanda petik tidak beragama Islam. Nah, apakah tadi yang tadi membahas soal ada yang jalan yang berbeda antara yang orang yang biasa dengan orang yang canggih gitu ya? Apakah hal ini sebenarnya yang diterapkan oleh profesor-profesor agama Islam? Jadi walaupun mereka ngerti segala macam hal tentang Islam, belum tentu mereka dalam tanda petik beragama Islam, karena mungkin cara mereka memahami Islam itu untuk pribadi ya itu mungkin berbeda. Tapi kalau untuk hal-hal yang lebih umum seperti yang teori-teori keilmuan, kajian-kajian, ya itu mungkin mengikuti mainstream. Apakah memang seperti itu alurnya? Itu yang pertama. Kemudian
Kalau dari tadi juga disebutkan yang soal yang soal hal haram ya. Apakah kemudian profesor profesor agama Islam yang seperti ini yang belum tentu beragama Islam ini apakah bisa dilabelkan dalam tanda petik orang kafir tapi ngerti Islam gitu. Jadi seperti apa sebenarnya konteksnya itu saya pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini berkaitan sama seorang ahli yang bukan agama Islam tapi mendalami Islam gitu. Menurut pandangan Mas Ulil seperti apa? Monggo, Mas Ulil. Ini jawabannya bisa panjang tapi ringkasnya begini. Kajian Islam itu ada banyak model ya. Dan semuanya penting. Karena bagi saya semua ilmu, saya itu punya pandangan begini. Semua ilmu, apapun itu sumbernya dari Allah. Karena itu harus kita pelajari. Nah, kajian Islam itu bisa dibagi dua atau mungkin tiga ya. Ada kajian Islam atau ilmu-ilmu Islam yang diajarkan ala madrasah dan pesantren. Itu penting karena itu dasar kita belajar Islam kan di situ. Bagaimana kita mengenal iman, mengenal Islam dan segala macam. Itu di situ kita pelajari dan di sini fungsi pendidikan atau pengajaran Islam di situ adalah untuk memupuk keimanan dan membuat kita menjadi lebih punya pengetahuan mengenai Islam. Tapi ilmu itu untuk diamalkan. Itulah ilmu kajian Islam ala pesantren madrasah. Ada kajian Islam seperti yang berkembang di IAIN atau di UIN, perguruan tinggi ya, tapi perguruan tinggi Islam, bukan perguruan tinggi umum ya. Nah, kajian seperti ini itu sudah mulai mengadopsi pendekatan-pendekatan dalam ilmu-ilmu sekuler. Sosiologi, ada antropologi, ilmu politik, sejarah, segala macam. Itu juga penting. Nah, ada kajian-kajian Islam yang sudah dilepaskan sama sekali. Kalau kajian Islam di UIN itu masih terkait dengan keimanan. Ya. Karena yang belajar di situ, yang mengajar semua masih Muslim. Ya. Ada juga mahasiswa yang kuliah di UIN yang non-Muslim tapi sedikit ya. Tapi baik mahasiswanya maupun dosennya semua masih Islam semua. Ada kajian Islam yang mahasiswanya dan dosennya itu tidak harus Islam lagi. Itulah yang berkembang di perguruan tinggi yang membuat kajian tentang yang disebut dengan kajian keagamaan, religious studies. Di situ Islam dipelajari tapi sebagai kajian saja. Yang mengkaji bisa siapa saja. Di Amerika itu yang ahli Islam yang bukan Muslim banyak sekali. Orang yang ahli Kristen, tidak Kristen banyak sekali. Orang yang ahli Hindu, tidak Hindu banyak sekali. Karena agama dipelajari sebagai fakta saja. Sebagai data. Sebagaimana orang mempelajari data sosiologi, data antropologi, data sejarah, begitulah juga mereka mempelajari Islam. Islam sebagai fakta sejarah dan fakta sosial. Nah, kajian Islam seperti ini itu yang dipelajari oleh mahasiswa Indonesia yang belajar Islam di Barat. Saya juga pernah mengalami itu. Ya. Nah, kajian seperti ini penting juga. Jadi saya melihat tiga kajian Islam ini, tiga-tiganya penting. Islam ala madrasah, pesantren, Islam ala perguruan tinggi Islam, kajian Islam ala akademi di Barat. Ketiga-tiganya ini bisa saling mendukung sebetulnya. Apakah kajian Islam yang di Barat itu akan membuat orang menjadi merosot keimanannya dan seterusnya? Tergantung. Ada orang yang mempelajari Islam dengan model begini itu memang makin jauh dari agama. Tapi saya melihat juga sebagian besar tidak begitu. Sebagian tidak, ya contohnya banyak sekali tidak terhitung. Salah satunya adalah orang seperti Nurholis Majid, ya, Cak Nur, Buya Syafi'i Ma'arif, itu kan semuanya orang-orang yang masih committed atau sangat taat dengan Islam dan iman Islam, walaupun dia belajar di Barat, belajar Islam di Barat ya. Jadi saya mengatakan kita nggak boleh mendiskriminasi pengetahuan, nggak boleh, karena sumber pengetahuan itu semuanya, kalau dalam teori matematika 7 dalam teori matematika 7 ini semua hal itu sumbernya dari
tadi itu Allah yang pada martabat pertama, yaitu martabat yang disebut dengan al-ahadiyah. Semua dari situ. Alam raya, pengetahuan, semua alam fisik ini dari situ. Pengetahuan dan segala ilmu sains itu dari situ. Kesenian, keindahan, semua dari situ. Jadi makanya saya anggap ilmu itu semua baik. Asal ditempatkan secara proporsional ya. Semua pengetahuan itu baik dan orang Islam harus mempelajari itu. Dan jangan takut. Ya cuma itu tadi, pada akhirnya ya ada orang yang beragamanya ala awam, ada yang beragamanya ala orang yang intelektual ya. Ya penting dua-duanya, tapi jangan saling meremehkan itu aja ya. Oke, terima kasih Mas Ulil, terima kasih, keren. Oke, berikutnya karena ini masih ada 4 yang raise hand, jadi direct to the point untuk ke pertanyaannya langsung gitu ya, supaya menghemat waktu. Terima kasih. Silakan ke Syekh Muhammad Alkaf. Monggo Syekh, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya singkat saja karena banyak yang tanya. Gini Mas Ulil, saya ingin menanggapi bahwa dalam surat Al-Quran sendiri itu kan pemahamannya bertingkat-tingkat. Ketika orang-orang Arab bertanya tentang Tuhan, dijelaskan secara mudah supaya difahami, yaitu melalui surat Al-Ikhlas. Itu menjelaskan poin-poin tentang ketuhanan, tapi kira-kira bisa difahami oleh seluruh kalangan. Dan itu kan turun di awal-awal. Kemudian di dalam surat Al-Hadid ayat 3 kalau tidak salah disyaratkan wal awal wal akhir wakin, menunjukkan di sini susah difahami, ini perlu perlindungan, ini perlu pendalaman. Artinya dari ini kan kita bertingkat-tingkat, ada pemahaman yang bertingkat-tingkat. Cuma pertanyaan saya, Kang Ulil, kalau apa yang Anda maksudkan dengan intelek tadi? Apakah intelek itu hanya orang yang sekedar banyak baca, dia bersinggungan dengan banyak peradaban, atau kayak yang Anda maksudkan ini adalah seorang arif, bukan hanya sekedar membaca buku, tapi dia mengalami, merasakan itu. Yang terjadi sekarang ini kenyataan di masyarakat bahwa berbagai masalah ini orang mengkafirkan, menyesatkan ini karena menganggap bahwa hanya pemahamannya yang benar, hanya keyakinannya yang benar, ya kan? Dan dia mungkin boleh jadi orang itu tulus, orang ikhlas, orang baik. Tapi kenyataannya kan seperti itu. Orang-orang baik yang menganggap bahwa dia dalam rangka membela keyakinannya, dia dalam rangka membela kebenaran, sehingga kemudian dia dalam tanda kutip misalnya menyesatkan yang sana. Nah ini kira-kira bagaimana pembacaan Anda? Itu saja karena ketersingkatan waktu ya. Terima kasih. Thank you Syekh, keren pertanyaan. Silakan. Saya kira orang intelek itu mencakup 2 kelompok tadi itu ya. Kelompok yang punya pengetahuan canggih sebagai pengetahuan, tapi juga orang yang punya pengetahuan atau mungkin juga tidak terlalu canggih pengetahuannya, tapi dia punya pengalaman yang disebut dengan ma'rifat itu, yaitu pengalaman bertemu dengan atau memahami Allah pada level hakikat, bukan sekedar pada level yang pada yang level yang permukaan ya. Yang dalam bahasa Al-Ghazali itu ada 2 kelompok, namanya kelompok intelek ini ada 2 kelompok. Kelompok namanya kelompok ahlul istidlal, itu kelompok intelektual yang hanya ya paham, tapi paham secara kognitif ya. Karena ada paham itu paham secara pengetahuan, tapi tidak ngalami. Nah ada orang itu intelek dalam pengertian ahlul musyahadah, dia ngalami langsung. Kan ada orang yang punya informasi yang sangat lengkap mengenai lezatnya sebuah makanan, tapi nggak pernah merasakan makanan itu. Itu ya orang yang berpengetahuan juga, tapi dia nggak pernah makan. Ada orang yang tidak punya teori tentang lezatnya sebuah makanan tersebut, tapi dia langsung merasakan sendiri. Nah, dua-duanya itu saya cakup dalam istilah beragama secara intelek. Intelek dalam pengertian intelek kognitif, tapi juga intelek secara pengalaman, musyahadah. Ya. Nah, apakah orang awam itu beragamanya tidak ada aspek pengalamannya? Ada, pasti ada. Cuma memang tidak secanggih ahlul musyahadah atau ahlul irfan tadi itu ya, ahli yang punya pengalaman tapi juga sekaligus punya ilmunya untuk menerangkan pengalaman itu. Orang-orang seperti Ibnu Arabi itu ngalami,
ngalami tadi itu, kalau dibuat analogi, ngalami lezatnya makanan, tapi juga bisa menerangkan kelezatannya. Kan ada orang kan ditanya, kamu makan enak? Iya enak tuh gimana? Saya nggak bisa menjelaskan, pokoknya enak aja. Tapi kalau orang yang ahli kritik, ahli nulis tentang kuliner, dia bisa menjelaskan, oh enaknya itu begini. Nah, diterangkan bumbunya, cara masaknya. Dia mengerti ilmu untuk mengklasifikasi, ya menganalisis dan seterusnya. Nah, itu Ibnu Arabi. Itulah martabat 7, itulah ilmunya tadi itu Abdurrahman As-Singkili, Syekh Abdul Muhyi Pamijahan, kemudian Sunan Bonang, itu seperti itu. Jadi dia punya pengalaman tapi bisa menjelaskan. Kalau orang awam itu ngalami tok. Mereka mengalami pengalaman agama yang tulus, ikhlas luar biasa, tapi mereka ini nggak bisa menjelaskan. Nah itu juga penting juga, kita jangan meremehkan yang seperti ini juga. Thank you Mas Ulil, terima kasih. Berikutnya ke Bapak Munawir Umar, silakan Pak. Boleh di-unmute, ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Gus Ulil, saya Munawir Umar dari Aceh. Aceh, wah ini daerah asal-usulnya martabat 7 ini. Ya, Gus. Silakan. Jadi alhamdulillah Gus tadi sedikit membincangkan tentang martabat 7, yaitu kontroversi antara Hamzah Fansuri dengan Araniri. Jadi konteks tersebut pun sesuai dengan yang terjadi hari ini. Saya lihat di Aceh itu antara pemahaman yang mungkin wujud daripada pahamnya Hamzah Fansuri yang dianut oleh Abuya Syekh Amran Wali dengan penafsiran Qul huwallahu ahadnya, huwanya itu kembali kepada Nabi Muhammad. Kemudian yang di pantai barat itu dengan gaungnya tasawuf, tauhid dan fikih itu menolak pemahaman ini, sehingga terjadi gap antara masyarakat, pukul memukul, halau menghalau ketika adanya zikir, dan sudah terjadi kafir mengkafirkan. Ini yang menjadi persoalan yang terjadi hari ini di Aceh itu, Gus. Nah, dalam konteks hal ini, menurut hemat daripada Gus Ulil, bagaimana cara-cara menyikapi hal ini supaya selesai ini, Gus? Ya, jadi sudah terbawa hingga ke Kemenak dalam menyikapi hal ini. Tetapi MPU sendiri, MUI Aceh sendiri itu belum setuju dengan dengan sikap yang diambil oleh Kemenak ini. Nah, ini yang mungkin menjadi diskusi salah satu fenomena yang terjadi di Aceh hari ini. Itu Gus. Kemudian pertanyaan selanjutnya, seolah-olah ada gap antara orang yang berilmu dengan tidak berilmu. Nah, kadang-kadang orang berilmu ini pun tidak paham dengan tidak paham dengan kondisi orang yang awam. Dan orang yang awam pun tidak sadar dia bodoh. Mungkin lebih diterangkan lagi mungkin. itu problem sih emang Mas. Itu kalau nggak sadar emang problemnya di situ. By the way, ini di Aceh masih terjadi juga ini perdebatan kayak gitu, Mas Munawir. Saya boleh tanya sedikit. Masih terjadi ya. Masih terjadi ya. Masih. Oke. Hingga hari ini. Oke. Mas Ulil, silakan boleh kasih satu statement atau tanggapan mengenai pertanyaan dari Mas Munawir. Saya nggak tahu bagaimana cara menyelesaikannya ya, terkait dengan konflik terakhir di Aceh mengenai ajaran yang diwarisi dari Hamzah Fansuri ya, dan seterusnya. Saya nggak tahu cara menyelesaikannya seperti apa. Saya kira memang harus didiskusikan. Tapi saya punya komentar umum saja, yaitu bahwa ilmu-ilmu yang seperti ini ya, ilmu yang dalam filsafat disebut dengan ilmu ontologi, ilmu tentang memahami wujud ini, dan lebih spesifiknya itu ilmu tentang memahami bagaimana hubungan Allah dengan makhluknya. Itu ilmu yang kaya sekali dalam peradaban Islam. Itu yang sayangnya di dunia Islam sekarang, terutama di Indonesia, itu hilang. Karena memang peminatnya sedikit, karena ilmu seperti ini memang ilmu yang cenderung elit ya. Tapi walaupun elit, itu kegunaannya menurut saya banyak.
Jadi kegunaannya ilmu seperti ini, ilmu orang-orang yang memiliki pandangan martabat 7 itu, saya itu punya kecurigaan begini. Orang yang punya pandangan atau wawasan tauhid ala martabat 7 itu cenderung lebih mudah menerima perbedaan. Karena di dalam ajarannya tadi itu, Syekh Al-Burhanpuri tadi itu, Syekh Muhammad bin Fadlullah Al-Burhanpuri, dalam kitabnya At-Tuhfa Al-Mursalah tadi itu dikatakan begini. Alam raya ini dengan seluruh keragamannya itu disebut oleh dia sebagai baju. Al-libas. Nah, baju itu boleh ganti-ganti, tapi badannya sama. Jadi alam raya ini dengan seluruh perbedaannya ini, ada siang malam, perempuan laki-laki, ada bangsa-bangsa macam-macam, ada macam-macam. Tetapi ini semua digambarkan oleh Al-Burhanpuri sebagai al-libas. Al-libas, yaitu seperti baju. Sementara badannya cuma satu, hakikatnya cuma satu, yaitu Allah. Karena itu kamu jangan terpukau kepada baju yang bermacam-macam ini. Tapi stick atau perhatikan intinya, substansinya itu. Nah, makanya orang-orang yang mengikuti teori martabat 7 atau ajaran Ibnu Arabi ini, itu cenderung orang yang bisa melihat perbedaan itu lebih santai. Karena, jadi saya bacakan ya, ini menarik sekali ya. Cara beliau menggambarkan menggambarkan hubungan antara Allah dengan alam itu seperti ini ya. Jadi alam itu digambarkan sebagai bentuk luar atau manifestasi Allah dengan seluruh keragamannya ini. Tetapi sejatinya di balik itu semua adalah ada esensi yang namanya zat, yaitu esensinya adalah esensi Allah itu sendiri. Jadi orang yang punya pemahaman seperti ini itu tidak terlalu terpukau kepada keragaman, tapi lebih mementingkan esensinya. Nah, karena itu saya menganggap tasawuf atau ajaran martabat 7 ini rumit, tetapi efek sosialnya itu dahsyat. Mengajari orang untuk lebih bisa menerima perbedaan itu secara lebih terbuka ya. Nah, selain tadi itu saya katakan pembahasan mengenai ilmu ontologi atau wujud di dalam peradaban Islam itu kaya sekali. Ini di belakang saya ada kitab berapa jilid ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jilid ini. Ini kitab 8 jilid karyangan Mulla Sadrah, judulnya Al-Hikmah Al-Muta'aliyah ini. Ini pembahasan mengenai soal ilmu wujud itu tadi itu dengan kecanggihan yang luar biasa. Saya bangga sekali sebagai orang Muslim karena peradaban kita meninggalkan ilmu yang seperti ini, yang sekarang mungkin jarang orang pelajari kecuali di perguruan tinggi yang sangat spesifik ya. Nah, itu yang ingin saya bangkitkan lagi. Saya kepengen ini ilmu ini muncul lagi, dipelajari oleh ya tidak semua orang, nggak mungkin orang semua melajari ini karena rumit ya. Ini kan orang-orang yang nggak punya kerjaan aja yang melajari kayak saya ini kan karena nggak punya kerjaan jadi. tapi maksudnya itu bahas next insya Allah kalau kita ada waktu lagi bahas Mulla Sadra kayaknya menarik tuh Mas Ulil. Menarik banget. Ya? Oke. Baik, jangan lupa ini peradaban Islam itu ada kayak gini loh. Iya. Ini nggak kalah rumitnya dengan peradaban Barat melahirkan orang filosof besar kayak Hegel, kayak Immanuel Kant, kayak Nietzsche dan segala macam. Ya ini. Oke. Ya ini. Oke. Luar biasa. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa menjawab Mas Munawir dan mudah-mudahan konfliknya segera bisa diatasi dengan jalan yang damai dan bisa maslahat lah gitu ya, lebih baik gitu. Terima kasih Mas Munawir. Oke, berikutnya Mas Idris EM. Silakan Mas Idris. Terima kasih. Terima kasih Mas Abu Marlu. Assalamualaikum Bu Ulil.
Pertama saya ikut acara ini karena apa? Judulnya tadi itu tentang apa? Memahami Islam secara awam dan intelek itu. Sebelumnya saya sudah baca apa Facebook dari Gus Ulil yang dulu itu. Jadi terkenang lagi saya. Jadi pengen ikut acara ini. Cuma mungkin tadi urusannya kan orang bagaimana menikmati beragama secara awam atau intelek itu. Pada kenyataannya juga begini, untuk orang awam pun yang fasik atau tidak beragama juga banyak, yang intelek pun juga seperti itu. Dan ketika terjadi pembenturannya di masyarakat, ketika yang awam yang fasik atau tidak beragama, mintanya disuruh belajar gitu kan, biar paham agama, ada ilmu segala macam. Sementara itu bagi yang intelek tapi tidak taat beragama, dikatakan oh sudah keterlaluan itu, makanya mikirnya tidak karuan seperti itu, akhirnya keliru dalam beragamanya gitu. Kembali ke yang Facebooknya Gus Ulil dulu itu, sempat ngasih contoh siapa? Nono Anwar Makarim waktu itu mendengarkan ceramahnya Cak Nur gitu. Nah, terus kemudian menjadi paham dan istilahnya tersentuh gitu. Nah, itu mungkin ya orang Islam terus, dan tapi secara pendidikan di keluarga atau sekuler kira-kira begitu. Saya nggak enak nanti ngomongnya orang fasik karena saudaranya Nadim ya. Jadi, nah untuk hal seperti itu bagaimana gitu. Jadi artinya yang orang yang tidak menikmati beragama dari kalangan awam maupun intelek pun juga sama gitu. Nah, tapi pembenturannya disilangkan. Yang sebenarnya seperti apa kira-kira dari Gus Ulil? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, saya paham paham maksudnya. Jadi baik orang awam maupun orang pinter itu di kalangan mereka juga ada orang-orang yang kira-kira ya tidak taat agama, kira-kira gitu ya. Jadi tidak mesti kalau orang awam beragama itu mesti keren cara beragamannya, ikhlas, dan yang nggak semua orang awam begitu. Saya tahu ada orang awam yang nggak peduli agama juga banyak ya. Begitu juga orang pinter itu juga ada orang pinter yang bahkan skeptik atau nggak percaya agama juga banyak ya. Ya tapi itulah, kalau saya sih memandang itu semua keragaman makhluk Allah ya. Kembali kepada teori martabat 7 tadi itu semua adalah warna-warni dari manifestasi Allah di dalam alam raya ini. Jadi ya begitulah Allah menghendaki alam ini. Ada orang yang taat, ada yang tidak taat, ada yang pinter, ada yang tidak pinter, ada yang bodoh, ada yang tidak bodoh. Karena kalau satu ragam saja ya nggak menarik. Tapi tetap dan memang ya kita harus mengakui ya, konflik itu tidak terhindarkan, tapi kan manusia itu diberikan oleh Allah berupa kemampuan untuk bisa mencari cara bagaimana tidak konflik kan. Itu kan pasti itu. Dalam ajaran Al-Ghazali itu dikatakan bahwa di dalam diri manusia itu ada sesuatu yang membuat manusia itu bisa naik ke atas. Apa itu? Roh ya. Roh itulah yang membuat manusia itu bisa naik, taroki bisa naik dari kesadaran yang sempit menjadi kesadaran yang lebih luas, lebih universal, lebih bisa mengatasi perbedaan-perbedaan. Itu pasti ada dalam setiap diri manusia. Itu ada roh yang bisa mengangkat manusia dari kesadaran yang terlalu menempatkan kelompok sebagai segala-galanya, tetapi dengan rohnya ini dia belajar kemudian bisa mengatasi itu dan punya kesadaran yang lebih terbuka dan inklusif dan universal dan seterusnya, kosmopolitan, itu pasti ada. Nah itu semua harus melalui proses pendidikan memang, dan juga pengalaman ya. Dan pengalaman. Saya sih kok yakin ya, ya memang ada orang yang nakal, ada orang yang jahat, orang yang tidak taat, tapi orang itu punya sesuatu dalam dirinya yang bisa membuat dia kembali kepada jalan yang benar. Nah kembalinya kapan kita nggak tahu. Kita nggak tahu itu. Tapi proses itu.
Semua kan proses itu, semua kan proses ya. Kalau pakai ilmu martabat 7 tadi ya itu, semua ini hanya baju luaran saja. Sejatinya di balik itu ada hakikat yang menyatukan semua, yaitu Allah. Nggak usah khawatir, ada ini, ada yang jahat, ada yang tidak. Ya pasti kita sedih ketika ada kejahatan ya. Tapi itu semua adalah bagian dari rencana Tuhan yang kita nggak tahu juga. Apa rahasia di balik itu kita nggak tahu. Tetapi itu pasti sesuatu yang ada maknanya. Ada maknanya itu. Sehingga orang yang punya ilmu martabat 7 itu nggak kagetan. Ada begini itu biasa aja. Ya tentu saja sedih kalau ada sesuatu yang menyedihkan ya. Tapi dia sedihnya itu tidak berlebihan. Begitu dia gembira juga nggak gembira banget. Itu jadi salah satu akibat dari ilmu martabat 7 adalah karena dia menyadari hakikat segala sesuatu itu semua sama. Ketika dia gembira, ya gembira secukupnya. Ketika ada sedih, sedih secukupnya. Yang dalam filsafat Yunani itu disebut dengan filsafat Stoa. Stoicisme ya. Yang ada bukunya itu dalam bahasa Indonesia yang dikarang oleh teman saya namanya Mas Manampiring, siapa namanya? Henry Manampiring ya, filsafat teras ya. Nah, itu persis dengan ajaran tasawuf dalam martabat 7 itu begitu. Kalau gembira ya sedang-sedang saja, kalau sedih ya sedang-sedang saja. Kenapa? Ya semua ini kan hakikatnya sama. Ngapain gembira banget uang sejatinya juga itu? Kenapa sedih banget uang sejatinya juga itu gitu ya. Jadi stabil itu ya, stabil. Saya kira itu Mas. Terima kasih. Dan ini mungkin terakhir Mas Ulil karena sudah 21:11. Dan mohon maaf sekali ini pertanyaan masih banyak banget, tapi ini yang terakhir untuk Mbak Nurmalita Ita. Silakan Mbak. Iya, terima kasih banyak. Saya pertanyaan ada 3. Yang pertama terkait dengan gini. Orang seperti Gus Dur, Mbah Mun itu kan sebenarnya orang-orang yang intelek sekali gitu, baik dalam tasawuf dan fikih. Tetapi beberapa kali saya melihat dan mendengar penyampaian beliau ini tuh sangat sederhana. Mbah Mun itu pasti berbicara rukun iman, rukun Islam, bahkan tentang kebangsaan. Begitu pula dengan Gus Dur gitu. Apakah keislaman awam ini, awam yang Islam ini mempengaruhi pola penyampaian beliau ini gitu? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi tentang martabat 7. Apakah, tadi kan Mas Ulil mention Ibnu Arabi. Tetapi selain Ibnu Arabi, saya ingat bahwa selain Ibnu Arabi ada Al-Halaj juga. Dengan teori An-Al-Haq. Apakah teori 7 ini juga dipengaruhi oleh Al-Halaj itu, teori An-Al-Haq? Yang ketiga, martabat 7 ini apakah mempengaruhi pola tafsir ulama Nusantara? Sepengetahuan saya ingat banget Pak Idul Rahman itu karya Kiai Soleh Darat itu kan sangat tasawuf sekali ya Mas ya. Ininya tafsirnya gitu, bahkan kata-kata khinzir aja bukan diartikan sebagai babi gitu atau anjing, sangat tasawuf. Apakah ini juga martabat 7 mempengaruhi beliau ini gitu? Terima kasih. Oke, thank you Mbak Ita. Silakan Mas Ulil. Itu kalau lihat para ulama-ulama yang besar-besar itu ya, yang mengagumkan itu. Saya pernah nulis mengenai ini di status Facebook saya. Kehebatan ulama Islam zaman dulu yang saya kira sudah mulai jarang saya lihat sekarang ya. Terutama di kalangan para sarjana modern yang ngajar di kampus ya. Ulama Islam zaman dulu itu uniknya adalah begini. Dia bisa nulis sesuatu yang canggih sekali, martabat 7 kayak tadi itu. Jadi nulis buku yang canggih sekali. Tapi dia di lain saat juga nulis kitab yang sederhana sekali untuk orang awam dan nggak malu. Kan kalau orang sekarang kan gini, kalau jenengan itu profesor di perguruan tinggi sudah profesor, pasti kan malu kan nulis tentang misalnya rahasia surat Yasin, pasti kan malu itu. Atau kiat menjadi suami yang sukses atau apa, pasti kan malu nulis sesuatu sederhana begitu. Tapi kalau ulama itu dulu enggak. Imam Ghazali ini contoh, ini yang paling contoh yang saya bikin ya, saya tunjukkan. Imam Ghazali
itu nulis buku yang rumit sekali, yang saya ajarkan setiap malam Rabu, setiap minggu ya, namanya Mishkatul Anwar, itu rumit sekali. Atau kitab Ihya yang tebal sekali. Beliau ngarang kitab yang rumit, tetapi di lain hari turun dari ketinggian gitu, terus menemui orang-orang awam biasa, nulis buku yang sederhana sekali, namanya Bidayatul Hidayah. Yang itu sekarang diajarkan untuk orang-orang awam di masjid, kayak gitu-gitu. Pokoknya orang-orang awam lah, gampang dipahami. Dan beliau tidak merasa malu turun gunung untuk menemui orang biasa, ngajar orang biasa. Dia ngarang buku judulnya Ayyuhal Walad, bagaimana cara mendidik anak. Ditulis itu. Nah, itu yang sekarang saya bilang di dalam kesarjanaan modern. Orang itu kalau sudah tinggi derajatnya, malu turun, bisa berbicara dengan orang awam. Saya sendiri itu nggak bisa bicara dengan orang awam itu dengan bahasa kayak Mbah Maimun Zubair itu ya. Kalau ceramah itu enak banget, enak dan buat orang awam juga nyambung gitu. Itu saya iri banget itu. Itu sesuatu yang nggak semua orang punya, dan itu kehebatan para ulama kita, Mbah Maimun, Gus Dur, Gus Mus, ya Mustafa Bisri, dulu Buya Hamka, begitu juga kan. Pak Quraisy itu masih terlalu intelektual, Pak Quraisy ya itu. Saya lihat ya sudah orang awam juga paham juga sih, tetapi orang seperti Mbah Maimun itu lebih rendah lagi. Jadi pada satu saat dia Mbah Maimun itu Maimun Zubair ini kiai almarhum ya dari Rembang, Sarang, sudah meninggal, alim sekali. Dulu saya pernah belajar dengan beliau. Itu kiai luar biasa. Di satu saat ngaji kitab tebal banget, rumit, tapi di saat yang lain ngaji untuk orang awam. Jadi bisa naik turun. Kayak Kanjeng Nabi itu Mi'raj turun lagi, Mi'raj turun lagi, Mi'raj turun lagi. Itulah keistimewaan peradaban Islam dulu. Jadi orang bisa berbicara rumit, tapi juga bisa berbicara sederhana. Dan itu salah satu keunggulan kesarjanaan Islam klasik itu di situ. Nah, yang kedua pertanyaannya, apakah teori martabat 7 ini ada kaitannya dengan Al-Hallaj ya? Al-Hallaj mungkin tidak langsung, tapi yang langsung Ibnu Arabi dan Al-Jili. Abdul Karim Al-Jili, yaitu seorang sufi besar yang hidup pada abad pada abad 15 atau 16 ya. Ya tidak jauh hidupnya dengan Al-Burhan Puri, yang punya konsep mengenai Al-Insanul Kamil, manusia sempurna. Jadi yang disebut dengan Al-Insan Al-Kamil, manusia sempurna, itu dalam ajaran martabat 7 adalah orang yang menyadari martabat 7 ini, kemudian menjadikannya itu sebagai laku dalam kehidupan sehari-hari. Jadi membentuk kesadaran dia dalam kehidupan sehari-hari. Kalau dia sudah bisa merasakan wujud dirinya itu bagian dari mata rantai wujud yang 7 martabat tadi itu, dan menyadari bukan dalam pengertian teoritis ya, kognitif, tapi pengalaman. Orang yang bisa merasakan pengalaman bahwa wujud saya ini itu adalah bagian dari mata rantai wujud yang 7 tadi itu. Dimulai dari wujud yang paling inti, yaitu apa? Al-Ahadiyah tadi itu. Kita itu semua dari sana. Nah, orang yang seperti ini itu disebut dengan Al-Insanul Kamil. Nah, insan kamil yang paling tinggi adalah para nabi-nabi. Di bawahnya para wali-wali, terutama wali kutub ya, baru nanti di bawahnya orang-orang kita ini belum ada apa-apanya ya. Saya bicara begini ini kan teori saja, belum bisa melaksanakan. Terakhir tentang apa tadi Mas Abu Marmo, ulama Nusantara. Ya betul, Kiai Soleh Darat itu tafsirnya itu sangat berbau tasawuf ya, tasawuf. Tapi setahu saya tafsirnya Kiai Soleh Darat itu tidak memuat unsur teori martabat 7 ini. Tapi memang ada kecenderungan mistik atau tasawuf ya, sangat itu. Jadi Kiai Soleh Darat ini menarik. Ini Kiai Soleh Darat ini menulis tafsir Quran dalam bahasa Jawa atas anjuran R.A. Kartini.
Ini penting diketahui karena selama ini orang hanya tahu R.A. Kartini melalui kacamata Belanda. R.A. Kartini hanya dikenal karena karyanya yaitu dari gelap terbitlah terang, yaitu surat menyurat Kartini dengan perempuan-perempuan dan orang Eropa. Itu Kartini yang satu sisi itu. Sisi yang lain adalah Kartini yang belajar Islam dengan Kiai Soleh Darat. Kemudian Kartini mengeluh, Kiai ini kenapa kok tidak ada terjemahan Quran dalam bahasa Jawa? Bagaimana orang Jawa bisa menikmati isi Quran kalau nggak ada Quran dalam bahasa Jawa? Sejak itu kemudian Kiai Soleh Darat nulis Quran dalam terjemahan Quran dan tafsirnya dalam bahasa Jawa yang berjudul Faidur Rahman. Sekarang sudah diterbitkan, alhamdulillah, karena ada teman-teman dari Semarang yang pecinta Kiai Soleh Darat, namanya Kopi Darat, ya, komunitas pecinta Kiai Soleh Darat yang merawat karya-karya Kiai Soleh Darat ini dan diterbitkan, termasuk tafsirnya ini Faidur Rahman. Dan saya senang sekali, ini bagian dari warisan Islam di Nusantara yang salah satunya ada aspek tasawufnya ini. Ya intinya inilah, pokoknya gitu Mas Abdul Marlo, Islam itu ya ada yang awam, Muslim ya, bukan Islam ya. Muslim itu ada yang awam, ada yang intelek, masing-masing perlu mengapresiasi, ya. Jangan meremehkan, ya. Yang kadang-kadang orang pinter itu juga perlu belajar dari kerendah hatian orang awam, keikhlasan orang awam. Orang awam perlu belajar dari kecanggihan orang pinter supaya mereka juga naik ilmunya. Begitulah, dengan saling memahami begitu, insya Allah kita akan membangun masyarakat Islam yang toleran, saling memahami, dan tidak saling menyalahpahami satu dengan yang lain. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan untuk Mas Ulil, mind blowing sekali ya malam hari ini, kalimat penutup tadi sekaligus final statement gitu ya, dan menarik bahwa intinya adalah pokoknya jangan nyalahin gitu ya, pokoknya saling mengerti bahwa semua pada levelnya masing-masing, semua pada tahapannya masing-masing. Dan yang menarik tadi, yang paling greget adalah di abad 15-16 nih udah canggih banget gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa mengembalikan ke situ lagi supaya kecanggihannya hadir lagi gitu. Dan yang paling dalam lagi adalah semua adalah baju tetapi isinya tetap sama. Terima kasih, sampai ketemu besok bersama Mas Fahrudin Faiz. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Mas Ulil, izin untuk foto sebentar? Ya, oke, teman-teman, mari kita foto dulu sebentar. Oke, hitungan ketiga senyum aja pokoknya ya, karena ibu bapak nggak tahu ada di page berapa. Yang pasti hit 1, 2, 3 senyum aja. Oke, page pertama.